Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 17 yang ada di layar di atas. Ya Bapak Ibu, saya rindu kita baca bergantian firman Tuhan ini. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 13 sampai 17, saya baca ayat 13, nanti Bapak Ibu akan membaca ayat ke-14 dan sampai seterusnya. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah mengambil kamu oleh yang kami mintakan, sehingga kamu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah memberikan kehidupan abadi dan harapan baik kepada kita. Sama-sama ayat 17. Kiranya umur dan menguatkan hati dalam pekerjaan dan ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan terus melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atau tema kita hari ini yaitu dipilih untuk diselamatkan. Sesuai dengan judul perikop yaitu dipilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu, bicara tentang pemilihan Allah dan keselamatan adalah merupakan suatu perdebatan yang sangat panjang ya di sepanjang sejarah kekristenan kita. Ya, ada kaum yang tidak setuju dengan yang namanya pemilihan Allah atau dalam istilah teologis yaitu predestinasi. Ya, ada di ajaran Calvinis, 5 pokok ajaran Calvinis itu. Jadi ada kaum yang tidak setuju dengan yang namanya pemilihan Allah, yaitu ada di kaum Arminian dan lain sebagainya. Tetapi fakta Alkitab memberitahukan kepada kita Bapak Ibu, termasuk di ayat yang telah kita baca hari ini, bahwa tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Ada sebagian yang memang karena kebodohannya, karena kejatuhannya dalam dosa, maka ditentukan untuk dibinasakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Allah adil dalam hal ini? Seakan-akan kalau kita pikir sepertinya Allah tidak adil deh. Kok sebagian dipilih, sebagian tidak dipilih, sebagian ditetapkan, sebagian juga yang dibiarkan binasa begitu saja. Sepertinya Allah tidak adil, Allah tidak penuh dengan kasih. Tapi jawabannya adalah Allah tetap adil dan Allah tetap kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan kita hari ini kita belajar bersama dalam surat Paulus ini bahwa Rasul Paulus mengucap syukur dan memuji iman jemaat yang tumbuh pesat yang luar biasa. Kita melihat di ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Paulus mengucap syukur kepada Allah? Kenapa dia selalu mengucap syukur? Di suratnya yang lain dia berkata, kami wajib mengucap syukur kepada Allah. Amin. Ada apa? Kenapa harus mengucap syukur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pembacaan kita Paulus sudah memberikan jawaban sekilas bahwa dia mengucap syukur karena kamu atau jemaat Tesalonika ini karena Tuhan telah memilih mereka dan diselamatkan. Itu jawaban singkat. Kenapa Paulus selalu mengucap syukur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kota Tesalonika ini adalah pusat perdagangan.
pusat perdagangan. Dan jemaat di Tesalonika ini dipilih Tuhan dan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah alasan Tuhan memilih jemaat di Tesalonika ini? Apakah karena mereka baik? Apakah mereka kudus? Apakah karena mereka sempurna? Tidak, Bapak Ibu. Bukan dengan alasan-alasan seperti itu. Apakah karena dia putih, ganteng, baik, dan lain sebagainya? Atau karena mereka, atau karena kita spesial di mata Tuhan? Roma 3 ayat 23 memberitahukan kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Bapak Ibu, tidak ada alasan yang mengatakan bahwa karena saya kudus, karena saya baik, karena itu saya dipilih oleh Tuhan. Bukan karena itu, Bapak Ibu. Jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada yang layak sebetulnya di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memilih jemaat di Tesalonika? Kalau kita tahu di Roma 3 ayat 23 ya, upah dosa ialah maut. Jadi seharusnya kita itu, atau jemaat, termasuk jemaat di Tesalonika ini, adalah maut yang diterima. Tetapi cara Tuhan lain. Tuhan memilih mereka. Dan saya percaya kita juga yang hadir saat ini, baik yang online, semua orang yang percaya kepada Kristus, kita telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Lalu atas dasar apa pemilihan Tuhan? Ya? Atas dasar apa Tuhan memilih kita? Tuhan memilih saudara dan saya sehingga menjadi umat kepunyaannya. Apa karena kita, ya seperti yang saya katakan tadi, kita baik? Banyak orang baik di luar sana. Banyak saudara kita yang tidak percaya kepada Kristus, baik sekali, baik, juara satu beramal, juara satu, bahkan mereka berlomba-lomba, ya kan? Tetapi apakah mereka dipilih Tuhan? Tidak. Tetapi kita dipilih Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Itu jawabannya. Kita baca di ayat 13 tadi. Kita baca di ayat 13. Tetapi 1, 2, ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dan Hikmahnya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan nafas kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Garis bawah, yang dikasihi Tuhan. Berarti jawaban yang pertama mengapa kita dipilih oleh Tuhan, atas dasar kasih Tuhan. Atas dasar kasih Tuhan. Juga di Efesus 2 ayat 8, cuma ada tadi slide ya, supaya kita bisa melihat sama-sama. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas ya, di ayat ini juga memberitahukan kepada kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Juga di Roma ayat 3, pasal 3 ayat 24 ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ayat ini memberitahukan kepada kita, alasan kita dipilih oleh Tuhan adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama juga bangsa Israel. Kalau kita melihat ada ayatnya tadi, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan bukan karena banyaknya jumlah mereka, bukan karena hebatnya mereka. Kita baca sama-sama di ayat ini, Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Buat ya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hatimu terpikat olehmu dan menjadikanmu bukan yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikatakannya
kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawakan keluar dari tangan yang kuat dan terus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Amin. Sekali lagi diberitahukan kepada kita, garis bawahi, tetapi karena Tuhan bukan mengasihi, ya, mengasihi, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Sekali lagi Tuhan memilih kita, diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan kita, bukan karena jumlah kita lebih banyak, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena Tuhan yang memilih kita, maka tidak ada yang dapat berkata bahwa karena saya baik, karena saya sempurna, karena saya banyak berbuat amal, maka saya dipilih oleh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, itu adalah kesombongan diri. Dan Tuhan tidak mau orang yang sombong. Ya. Amsal memberitahukan kepada kita bahwa kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Jadi kita dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya, bahkan kita saat ini karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah telah memilih dan menyelamatkan kita, maka respon apa? Respon apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Kita bisa belajar di pembacaan kita di ayat 13 dan 14, yaitu mengucap syukur. Respon yang pertama yang kita berikan kepada Tuhan setelah Tuhan memilih kita menjadi umat kesayangannya adalah mengucap syukur. Pertanyaannya, mengapa harus kita mengucap syukur? Karena tidak semua orang bisa percaya. Karena tidak semua orang bisa percaya. Mengapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu? Yang pertama adalah karena Tuhan yang menghendakinya. Tuhan sendiri yang menghendakinya. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu, kalau sekali lagi saya tanyakan, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kehendak Allah, bukan karena maunya kita. Bapak Ibu, sering sekali kita berpikir bahwa mengucap syukur ini suka-sukanya kita. Sekali lagi, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa mengucap syukur itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita mengenal amanat agung dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa murid. Itu adalah perintah. Hal yang sama juga mengucap syukur Bapak Ibu. Karena Tuhan yang menghendaki. Kita mengucap syukur adalah merupakan perintah Tuhan, bukan karena maunya kita. Ya. Memang Tuhan sudah memilih kita, dan itu yang harus kita respon, yang harus kita berikan kepada Tuhan. Setelah Tuhan menetapkan kita, telah memilih kita, ya, tidak semua orang dipilih loh. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Ya. Dan ini juga merupakan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan untuk kita harus mengucap syukur. Ini tidak boleh kita remehkan Bapak Ibu. Ya, tidak boleh kita remehkan. Karena kenapa? Ini merupakan bagian daripada perintah Tuhan. Banyak orang dapat mengucap syukur karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya, rasa senang dan lain sebagainya, dia baru boleh mengucap syukur, baru bisa mengucap syukur. Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah kehendak Tuhan, mengucap syukur. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Yaitu sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau kita baca di Efesus pasalnya yang 5 ayat 18 sampai 20. Efesus 5 ayat 18 sampai 20, Bapak Ibu. Di sana dijelaskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan puji-pujian dan mazmur. Roh Kudus yang hidup dalam diri seseorang akan selalu memberikan sukacita surgawi, sehingga kita dimampukan untuk bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita harus mengucap syukur? Sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita.
Berarti orang yang tidak bisa bersyukur atau susah bersyukur, pertanyaannya, berarti roh yang ada di dalam hatinya, saya bisa katakan berarti tidak ada Roh Kudus. Karena kenapa? Orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya, pasti orang itu selalu mengucap syukur. Dia tahu bahwa hidupnya ada sampai saat ini bukan karena kekuatannya, bukan karena hebatnya, tapi semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi dia pasti mengucap syukur. Yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur sebagai ciri hidup orang yang beriman? Mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yang ketiga adalah sebagai ciri hidup orang yang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau masih ingat ya kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, masih ingat kisahnya? Ya, yang kembali kepada Tuhan Yesus hanya 1 orang. Yang ke-9-nya kemana? Pergi, tidak mau, tidak tahu bersyukur, tidak tahu, dengan kata lain tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah melenyapkan penyakitnya, penyakit kusta, penyakit yang semua orang dihindari pada saat itu, yang najis. Karena orang yang sakit kusta itu diasingkan, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat. Hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Apa respon Tuhan Yesus ketika Tuhan itu kembali? Orang itu kembali. Di ayat 19 dia katakan, Yesus berkata, iman orang tersebut telah menyelamatkannya. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang mengucap syukur itu sama dengan kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, berarti orang yang mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman tidak tahu bersyukur, susah bersyukur. Hidupnya penuh dengan sungut-sungut. Ya, penuh dengan sungut-sungut. Kok hari ini, kok Tuhan, saya sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa saya, sehingga dia kecewa kepada Tuhan. Tidak mensyukuri kalau hari ini dia bisa makan nasi, tapi dia masih menginginkan makan nasi dengan rendang dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang tidak dapat makan? Berapa banyak Bapak? Banyak di luar sana yang tidak dapat makan nasi. Tetapi orang yang makan nasi susah bersyukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, salah satu mengapa kita harus bersyukur, bahwa menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan. Ya, saya mau kita baca ini ya. Buka di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nah, bagus sekali ayat ini. Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 18. Sekalipun Pak. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di ayat ini seorang nabi Tuhan, ya, dia katakan sekalipun tidak ada penghasilan lah, kata simpelnya itu tidak ada penghasilan, ya. Tetapi dia mampu, di ayat 18 dia mampu bersyukur, beria-ria di dalam Tuhan. Karena kenapa? Bukan karena dia tidak ada makanan, bukan karena tidak ada segala sesuatu yang dia butuhkan, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mampu beria-ria di dalam Tuhan, bersukacita. Amin. Karena Tuhan, sama hal yang sama, ya, kita sudah dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Kurang apa lagi sih Bapak Ibu? Kita tidak dapat bersyukur. Alasan apa lagi kita susah mengucap syukur kepada Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini
Mari kita mengoreksi pribadi kita, kehidupan berjemaat kita, kehidupan sebagai orang pilihan, sebagai umat Allah. Sudahkah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu, ini baru poin yang kedua ya. Kayaknya 1,5 jam lagi. Ya. Poin yang kedua, ya, respon yang harus kita berikan kepada Tuhan. Yang tadinya respon pertama adalah bersyukur. Dan bersyukur, alasan mengapa kita harus bersyukur ada 3 poin tadi. Yang kedua adalah berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat 15-17. Saya menuliskan situ ya. Berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Respon yang baik, respon yang kita berikan kepada Tuhan ketika Tuhan sudah menetapkan, sudah memilih kita untuk diselamatkan adalah berpegang teguh, berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 15 ini kita bisa melihat 2 perintah. Pertama yaitu berdiri dan berpegang teguh. Ya. Berdiri dan berpegang teguh. Nah saudara, ini perintah yang serius yang Tuhan Yesus serukan untuk kita lakukan melalui Rasul Paulus. Ya. Harus kita lakukan. Karena kenapa? Pada saat kalau kita tahu seperti yang saya katakan tadi, kota Tesalonika ini adalah pusat perdagangan. Otomatis banyak orang yang datang dan banyak pengajar-pengajar palsu. Sehingga Paulus memberikan nasihat supaya jemaat Tuhan, yaitu jemaat Tesalonika, mereka harus tetap berdiri dan berpegang teguh pada ajaran yang mereka sudah terima. Kasih Tuhan, perintah yang pertama yaitu berdirilah, memberikan pesan implisit bahwa kita yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus akan pasti mengalami yang namanya penolakan, mengalami yang namanya penindasan, dan macam-macam yang kita alami. Kita dikucilkan, kita tidak diterima dalam konteks mayoritas yang saat ini. Itu adalah pasti kita alami. Tetapi Paulus, ya, firman Tuhan melalui Paulus, dia katakan berdirilah. Artinya tidak berleha-leha ketika kita sudah diselamatkan lalu kita tidak ada respon, ya baik-baik saja begitu. Tidak Bapak Ibu, kita harus berdiri. Artinya berdiri, maka kita harus siap melawan. Melawan apa? Pengajar-pengajar palsu. Rupa-rupa pengajaran yang palsu. Rupa-rupa arus dunia yang terus menggerogoti iman kita. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa iblis itu pergi mengelilingi, dia gambarkan seperti singa yang mengaum. Dia terus mencari siapa yang dia telah. Nah maka kita harus siaga, berdiri terus. Kita harus siaga. Untuk apa? Menghadapi yang namanya pengajaran-pengajarnya atau siasat iblis yang ingin menjatuhkan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berdiri dan berpegang pada perintah atau pada ajaran Tuhan Yesus. Sebuah ilustrasi, ya. Ketika seseorang yang sedang melewati tebing yang tinggi, maka yang harus dia lakukan supaya dia tetap aman dan tidak terjatuh adalah berpegang pada tongkat atau berpegang pada tali yang kuat. Coba bayangkan, seseorang yang gunung yang tinggi, lalu yang harus dia lakukan adalah kalau dia hanya santai berleha-leha saja lewat situ, itu akan sudah dipastikan dia akan jatuh dan bisa mati karena tebing tinggi. Maka yang harus dia lakukan adalah pertama, dia kalau ada tongkat, ya dia harus berpegang pada tongkatnya, dia harus berdiri siaga betul, dan dia harus berpegang pada sesuatu yang dapat menolong dia, tali kah. Nah, hal yang sama kita di dalam Kristus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kehidupan kekristenan kita tidak selalu mulus, Pak. Tidak selalu mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita sudah dipilih maka tidak ada lagi tantangan. Justru sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita dipilih oleh Tuhan maka ada salib yang harus kita pikul. Salib itu berbagai macam, pergumulan kah, dan juga dari eksternal, dari lingkungan kita,
dan kita akan mengalami. Oleh karena itu kita harus tetap berdiri. Berdiri, siaga, terus tidak boleh berleha-leha. Dan kita harus berpegang pada perintah, pada pengajaran Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga pernah menasihatkan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius dalam menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat untuk memperhatikan ajarannya, ya. Memperhatikan ajarannya supaya apa? Dia tidak terseret oleh arus dunia. Nah, saya kira Bapak Ibu, siapakah kita? Sudahkah kita, iman kita sudah samakah seperti Timotius? Kalau Timotius saja diajar atau dinasehatkan untuk terus siaga, ya, memperhatikan ajarannya dan juga tetap berpegang pada firman Tuhan, apalagi kita. Saya kira tantangan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya seperti rasul-rasul pada saat itu lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi saat ini. Kalau dulu itu nyawa langsung taruhannya. Kalau sekarang mungkin kita masih, karena kita di dalam negara hukum, orang masih berpikir kalau berbuat jahat atau langsung membunuh pasti berpikir berulang kali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa berpegang, ya. Itu merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab Tuhan sesuai dengan janjinya yang sudah diikrarkannya melalui hamba Tuhan sebelumnya kepada Abraham. Ketika Tuhan sudah memilih dan menetapkan diselamatkan, maka tanggung jawab kita adalah berpegang pada perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan kita hanya taruh saja di situ, ya tidak akan bertumbuh Bapak-Ibu, ya, tidak akan bertumbuh, dan kita tidak pernah akan kuat, ya, seperti orang yang sedang berjalan di tebing tadi, tidak menjamin hidupnya akan terselamatkan kalau dia hanya santai-santai saja melewati tebing. Kalau dia tidak berpegang, dia pasti akan jatuh. Hal yang sama, kalau kita tidak berpegang pada perintah Tuhan, kita tidak berdiri di atas firman Tuhan, maka dengan gampang kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang sesat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tahu mengucap syukur dan berpegang pada perintah Tuhan itu tidak mudah, ya. Tidak mudah membalikan tangan. Memang gampang kita menyebutnya, pasti susahnya mengucap syukurlah senantiasa. Gampang kita menyebutkan, tapi melakukannya itu agak-agak sulit, ya. Agak-agak sulit. Tetapi jangan takut, jangan ragu Bapak Ibu. Di ayat 17 tadi dia katakan, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita lengah, ketika kita tahu diri kita tidak kuat, tetapi ketika kita berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita, Roh Kudus yang akan menguatkan dan juga menghibur kita ketika kita mulai sedih, mengalami tantangan hidup yang begitu berat. Maka Tuhan Yesus yang akan bersama kita. Amin.